selamat datang di podcast kita, tempat mana kita membongkar tuntas lapisan demi lapisan film dan mengkaitkan dengan filosofi kehidupan. Perkenalkan kembali, nama saya Dita Paklana. Dan saya Aulia, seperti biasa, podcast ini akan dipandu oleh kami berdua. Hari ini kita akan menyelami salah satu film lawas yang sangat sukses pada masanya. Sekarang juga masih cukup populer di industri perfilman, yaitu film The Matrix, tahun 1999. Film ini gak hanya mendongkrak industri perfilman saat itu, tapi juga salah satu film yang bisa mengubah bagaimana cara kita memandang realitas kehidupan. Film The Matrix merupakan masterpiece dari Lana dan Andy Wachowski. Film ini merupakan yang pertama dari trilogi The Matrix. Di film ini kita seperti diajak ke dunia, di mana manusia hidup dalam simulasi canggih yang diciptakan oleh mesin dan kecerdasan buatan. Mereka yang dikenal sebagai The Wachowskis pada waktu itu memperkenalkan ide-ide filosofis dan konsep inovatif melalui film The Matrix, yang kemudian menjadi salah satu film paling berpengaruh dalam genre fiksi ilmiah. Selain itu, film ini juga diproduseri oleh Joel Silver yang terkenal dengan karyanya di berbagai film aksi dan fiksi ilmiah populer lainnya. Joel Silver bekerja sama dengan The Wachowskis dan tim produksi lainnya untuk membawa visi unik film ini ke layar lebar, menghasilkan sebuah karya yang mendefinisikan ulang genre fiksi ilmiah dan aksi. Kenapa film ini bisa dibilang salah satu pendongkrak industri perfilman, khususnya film-film dengan genre fiksi ilmiah, karena teknologi pada tahun tersebut belumlah semaju sekarang. Jadi betul banget guys, jadi The Wachowski ini udah membuat sebuah karya yang ternyata relevan dengan kemajuan teknologi masa sekarang ini. Padahal ya, kalau kita tahu di tahun 1999 itu teknologi itu kan masih terbatas ya, nggak semodern sekarang. Nah, belum lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin cast-nya. Aktor dan aktris yang jadi pemeran utama di film The Matrix ini ada Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie Ann Moss, and Hugo Weaving. Sebuah karya yang kaya dengan eksplorasi filosofi tentang realitas, pengetahuan, dan persepsi manusia. Nah, dari keempat bintang utama itu punya perannya masing-masing di film The Matrix. Ada Keanu Reeves berperan sebagai Thomas Anderson, atau yang kita tahu adalah Neo, seorang programmer komputer yang menjalani kehidupan ganda sebagai peretas. Dia dikenal sebagai The One, yang diprofesikan akan mengakhiri perang antara manusia dan mesin serta membebaskan umat manusia dari Matrix, yakni sebuah realitas simulasi yang diciptakan oleh mesin. Nah, terus juga ada Lawrence Fishburne yang memerankan Morpheus, seorang kapten kapal Nebuchadnezzar. Morpheus adalah seorang pemimpin pemberontak yang percaya teguh bahwa Neo adalah the one yang ditakdirkan untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi dia memandu Neo melalui proses pembukaan mata terhadap dunia sebenarnya dan melawan Matrix. Nah, selain dua peran yang udah dijelaskan sama Kadita, The Matrix juga punya karakter wanita, yakni Carrie Ann Moss yang berperan sebagai Trinity, anggota kunci tim Morpheus sebagai perjuang yang tangguh dan terampil. Dia memiliki hubungan yang erat dengan Neo, membantunya dalam perjalanan dan akhirnya jatuh cinta padanya. Trinity dikenal karena kemampuan bertarungnya yang luar biasa dan dedikasinya terhadap pergerakan pemberontakan. Terakhir, ada Hugo Weaving yang bermain sebagai Agent Smith, antagonis utama film tersebut. Smith adalah agen Matrix, sebuah program komputer dengan kemampuan untuk berpindah antar tubuh di dalam Matrix. Dia memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, berusaha untuk menghentikan Neo dan pemberontak lainnya. Smith membedakan dirinya dari program lain dengan keinginannya yang kuat untuk membebaskan diri dari Matrix, pandang sebagai penjara bagi eksistensi sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa langsung tonton aja film The Matrix di layanan streaming favorit kalian ya. Nah, guys, kebetulan banget di sini kita lagi kedatangan teman-teman aku juga yang juga sama penikmat film. Dan mereka di sini siap berbagi pandangan mereka tentang film pertama dari sequel The Matrix. Jadi di sini kita mau mulai dengan pertanyaan ya. Bagaimana The Matrix mencerminkan problem filosofis dari pemikiran modern? Boleh dijelaskan tolong, Day? Terima kasih. Halo semuanya, saya mulai duluan ya. Pertanyaan dari Kanita ini menarik banget sih. Apalagi secara film The Matrix kan ngangkatnya konsep filosofis dan pemikiran modern. Kebetulan banget beberapa hari yang lalu juga saya baru sempat nonton film ini lagi dan dari yang pertama sampai yang paling baru itu film The Matrix ini judulnya The Matrix and the Resurrection. Secara luas koleksi film The Matrix ini berusaha menyeret kita ke dalam diskusi tentang realitas versi persepsi. Nah, untuk mengajukan pertanyaan klasik filosofis, apa yang kita anggap nyata, apakah benar-benar nyata? Ini sangat berkaitan dengan pemahaman skeptisme modern terhadap apa yang kita ketahui. Tapi di sisi yang sama, ini juga masih soal eksplorasi batasan-batasan pengetahuan kita sendiri. Bisa kita lihat kalau The Matrix ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana pengetahuan yang bisa dibentuk dan dibatasi oleh sistem yang lebih besar. Dalam hal ini ya, oleh Matrix itu sendiri, ini menarik paralel
bahwa dengan bagaimana media, pemerintah, dan institusi-institusi lain yang di dunia nyata bisa mempengaruhi persepsi kita tentang kebenaran. Kemudian juga jadi saya jadi semakin berpikir bahwa film ini juga bisa membuka diskusi yang lebih luas tentang bagaimana kita bisa mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia kita melalui keraguan dan pemeriksaan yang lebih kritis. Aku sepakat sama yang disampaikan Kak Dia tadi. Dan aku semakin berpikir kalau film ini juga bisa membuka diskusi yang lebih luas tentang bagaimana kita bisa mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia kita melalui keraguan dan pemeriksaan yang kritis. Tapi ada sisi lain yang bisa kita lihat dari film ini menurutku. Contohnya pertarungan antara kontrol dan kebebasan di dalam The Matrix mencerminkan dilema yang kita hadapi hari ini dalam menjaga privasi kita di era digital. Film ini menangkap kekhawatiran kita tentang era digital, di mana teknologi memiliki kemampuan untuk mengontrol dan memonitor, menimbulkan pertanyaan besar tentang privasi dan otonomi individu. Di satu sisi, kita menikmati kemudahan dan koneksi yang ditawarkan teknologi. Tapi di sisi lain, kita juga harus berhadapan dengan realita bahwa setiap gerakan kita bisa diawasi dan direkam. Ini menimbulkan pertanyaan etis tentang sejauh mana kita bersedia mengorbankan privasi kita demi kenyamanan dan keamanan. Wah, aku tadinya mau bahas topik yang sama kayak Kaulan tadi, karena menurut aku ya relevan aja sih dengan kemajuan era yang lagi happening sekarang ini, di mana teknologi dan media informasi itu udah berkembang banget. Oke, kalau gitu aku mau bahas topik lain dari film The Matrix ini. Sebelumnya, teman-teman pasti kan udah nonton film ini ya. Hal lain yang aku lihat dari film The Matrix itu ada di penekanan akan pencarian makna dan kebenaran. Di era yang serba cepat ini, kita sering banget terjebak dalam rutinitas tanpa mempertanyakan realitas yang lebih besar. Mirip dengan perjalanan Neo yang mencari jawaban di luar dunia yang dia kenal. Dan tentunya juga pencarian makna dan kebenaran di The Matrix adalah cerminan dari kebutuhan intrinsik manusia untuk mencari tujuan dan pemahaman yang lebih dalam hidup. Film ini melalui perjalanan Neo mengilustrasikan betapa pentingnya bagi kita untuk menantang dan mempertanyakan realitas yang kita terima sebagai benar. Ini adalah perjalanan metaforis yang mendorong kita semua untuk mencari kebenaran kita sendiri, di luar apa yang ditawarkan oleh sistem dan struktur sosial yang ada. Wah, gak kaget ya sama pandangan teman-teman di sini. Makanya tadi aku fokus banget dengerin pandangan-pandangan kalian tentang problem filosofis dari pemikiran modern di film The Matrix ini. Kalau gitu sih aku izin sedikit menambahkan ya. Hal lain yang aku pahamin dari film ini berbicara tentang pemberontakan melawan status quo. Para pendengar yang belum akrab apa yang ada atau yang telah ada dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini biasanya dipakai buat ngegambarin keadaan yang sedang berlangsung, biasanya dalam konteks sosial, politik, atau budaya. Status quo ini ngelibatin norma-norma yang telah ditetapkan, misalnya kayak struktur kekuasaan yang ada atau kondisi yang telah menjadi kebiasaan atau rutinitas dalam suatu masyarakat atau organisasi. Di film The Matrix ini, tema pemberontakan melawan status quo sangat relevan dengan generasi saat ini yang semakin kritis terhadap struktur kekuasaan dan mencari cara untuk mengadvokasi perubahan sosial. Ini bukan hanya tentang melawan sistem yang menindas, tapi juga tentang membangun kembali dan memvisualisasikan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. The Matrix memberikan inspirasi bahwa perubahan bermula dari pemahaman yang mendalam tentang realitas kita dan keberanian untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru. Oke, makasih banget nih buat teman-teman yang udah mau berbagi pandangan dan pendapat masing-masing tentang problem filosofis dari pemikiran modern yang ada di film Matrix. Aku pribadi cukup shock juga dengar argumen-argumen kalian, karena ya memang sedalam dan seluas itu film ini punya arti. Apalagi kalau dikaitin sama filosofis dan realita kehidupan yang semakin hari kok semakin relevan ya sama film-film The Matrix. Emang ya si Wachowski ini kok bisa-bisanya kepikiran tulis film ini tuh relevan banget sampai 20 tahun lebih film The Matrix ini rilis. Aku rasa fame dari film ini tuh nggak sampai 20 tahun aja sih, bisa lebih dari itu. Apalagi pembahasan kita dari tadi tuh bersinggungan sama perkembangan teknologi manusia dan realitas kehidupan ya kan? Sungguh, The Matrix ini emang gak cukup dibilang film biasa sih, karena memang lebih dari sekedar film. Hasil tulisan Wachowski bersaudara ini bisa dibilang sebuah kanvas yang luas untuk refleksi filosofi tentang kehidupan, teknologi, dan manusia. Sekarang aku pengen dengar dari kalian semua, apa sih refleksi pribadi yang kalian temukan setelah menonton film ini? Bagaimana The Matrix bisa mempengaruhi kalian dalam memandang dunia? Oke, bagi saya sendiri sih tentang pentingnya mempertanyakan dan tidak menerima kenyataan pada nilai nominal. The Matrix juga mendorong kita untuk berpikir kritis tentang dunia di sekitar kita. The Matrix seperti sebuah pengingat bahwa realitas seringkali lebih kompleks dari apa yang tampak. Film ini tidak hanya memotivasi kita untuk bertanya, tapi juga untuk mengeksplorasi jawaban yang tidak mudah dan seringkali tidak nyaman gitu.
Nah, ini seperti memilih pil merah setiap hari, memilih untuk melihat kebenaran di balik fasad, meskipun itu bisa mengguncang pemahaman kita yang paling dasar tentang kehidupan. Dengan berpikir kritis, kita tidak hanya menjadi lebih sadar tentang dunia, tapi juga tentang peran kita di dalamnya. Nah, masih terkait pil merah dan pil biru nih. Film ini mengingatkan saya tentang pentingnya kebebasan pilihan. Meskipun kita mungkin merasa terbatas oleh situasi kita, tapi kan selalu ada ruang untuk kita bisa membuat pilihan sendiri ya. Dari The Matrix, saya bisa mendapat pemahaman lagi bahwa kebebasan pilihan bukan hanya tentang pembuat keputusan besar dalam hidup, tapi juga tentang pilihan-pilihan kecil sehari-hari yang membentuk realita kita. Ini mengajarkan saya untuk lebih sadar tentang pilihan saya sendiri, tidak hanya dalam hal yang saya pilih, tapi juga mengapa saya memilihnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti mengambil tanggung jawab atas keputusan sendiri kita dan memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk membentuk kehidupan kita sendiri, meskipun dalam batasan-batasan yang ada. Kebebasan sejati muncul dari pengakuan atas pilihan kita sendiri. Kalau aku, itu seperti penegasan kembali akan pentingnya mencari kebenaran. Karena dalam dunia yang penuh dengan ilusi, menemukan apa yang benar-benar nyata membutuhkan keberanian dan determinasi. Menggali lebih jauh, saya menyadari bahwa pencarian kebenaran seperti yang digambarkan dalam The Matrix adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Kebenaran bukanlah tujuan akhir, tapi proses terus-menerus untuk mendekati pemahaman yang lebih dalam. Ini mengajarkan saya untuk merangkul ketidakpastian dan melihatnya sebagai ruang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Menemukan kebenaran membutuhkan kita untuk berani menghadapi ketidakpastian, meragukan apa yang kita anggap pasti, dan terbuka terhadap perspektif baru. Itu semua tentang membangun ketangguhan dalam menghadapi kesulitan dan mempertahankan rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Dan bagi saya, The Matrix adalah tentang transformasi seperti Neo. Kita semua memiliki potensi untuk berubah, berkembang, dan menjadi lebih dari yang kita bayangkan. Kunci untuk membuka potensi ini terletak pada pengetahuan dan pemahaman diri. Transformasi personal yang diperlihatkan oleh Neo menunjukkan bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang berkelanjutan yang membutuhkan introspeksi, kesadaran, dan kesediaan untuk menghadapi tantangan. The Matrix menginspirasi saya untuk melihat setiap pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, sebagai kesempatan untuk melepas konsep diri yang lama dan pembatas yang kita terapkan pada diri sendiri, membuka jalan bagi potensi yang belum tergali. Ini tentang menerima ketidakpastian dan ketidaksempurnaan sebagai bagian dari proses menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Setelah mendengarkan pembahasan dalam kita hari ini, saya merasa terinspirasi dan terpukau oleh kekayaan tema dan pertanyaan yang dibawa oleh The Matrix. Mulai dari sinopsis yang menggambarkan sebuah dunia di mana realitas yang kita kenal ternyata hanyalah sebuah simulasi canggih, hingga diskusi kita tentang problem-problem filosofis yang dihadirkan oleh pemikiran modern. The Matrix terus mengajak kita untuk mempertanyakan dan mengeksplorasi esensi dari keberadaan kita. Kita telah membahas bagaimana film ini tuh mencerminkan kekhawatiran tentang era digital di mana batasan antara nyata dan virtual menjadi semakin kabur, mengajukan pertanyaan tentang kontrol, kebebasan, dan privasi dalam kehidupan kita. Selain itu, The Matrix juga menggugah kita untuk memikirkan tentang pencarian makna dan kebenaran dalam dunia yang seringkali menyesatkan dan penuh ilusi. Pandangan dan refleksi pribadi dari teman-teman yang tergabung di sini juga menambahkan dimensi yang lebih dalam lagi, mengungkapkan bagaimana film ini dapat mempengaruhi cara kita memandang dunia, mendorong kita untuk berpikir kritis, membuat pilihan yang sadar, merangkul ketidakpastian, dan mengejar transformasi pribadi. Jadi setiap perspektif menyoroti pentingnya mempertanyakan status quo, merenungkan nilai-nilai kita, dan berani mengambil langkah untuk berubah. Dengan begitu, bisa kita tarik kesimpulan kalau The Matrix jauh lebih dari sekedar karya fiksi ilmiah. Itu adalah meditasi tentang kondisi manusia, tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam era modern, dan potensi kita untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam. Film ini mengajarkan kita bahwa walaupun kita mungkin merasa terkekang oleh keadaan atau sistem, kita selalu memiliki kekuatan untuk mempertanyakan, memilih, dan akhirnya mendefinisikan kembali realitas diri kita sendiri. Itulah dari kami Podcastas. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada malam ini dan mendengarkan untuk diskusi tentang filosofis kehidupan manusia dan teknologi dari film The Matrix 1999 yang memikat ini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Terus berpikir, terus bertanya, dan jangan pernah berhenti mencari makna dalam segala hal. Sampai jumpa.